Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gadar Crypto Trading. Di video kali ini aku akan analisa harga untuk Bitcoin ya, sama chartnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Dan untuk teman-teman kalau mau bergabung di channel Telegram untuk sinyal-sinyal koin Indodax, ada di deskripsi ya linknya. Grupnya juga ada. Dan khusus untuk koin-koin micin ada di grupnya juga di bawah ya. Grup token micin ada di bawah nanti deskripsinya. Dan teman-teman jangan lupa kalau mau request untuk koin-koin yang mau di review, tulis saja di kolom komentar, nanti aku akan review ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu untuk koin pertama ya. Kita buka untuk TF 1 jam ke depan. MACD ya, seperti biasa indikatornya seperti yang aku suka pakai. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Ini untuk 1 jam ke depan masih akan naik ya, maksimal di sini nih. Untuk naiknya 806 maksimal. Karena Stochastic RSI mulai ada bengkokan ke atas lagi dan MACD juga masih kuat untuk naik ya, nggak bengkokan ke bawah. Kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga lihat sendiri ya, Stochastic RSI-nya kenceng banget ke atas, MACD udah hijau pertama ya, minimal naik ke sini. Nih, untuk 2 jam ke depan ke 807. Bisa ke sini 821 ya. Maksimal bisa di sini 849. Kita cek untuk T4 jam ke depan ya. Untuk Bitcoin 4 jam ke depan juga bisa naik ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD mengikutin ya. Bisa kalau malam ini atau besok pagi bisa nabrak parabolic SAR di 2822, bisa kesini lagi nih ke 850-an ya. Kita cek untuk TF1D. TF1D ini masih bingung ya mau ke bawah atau mau ke atas, karena Stochastic RSI-nya juga datar. Tapi ya perlahan tapi pasti. Kalau supportnya cukup ya dari TF sebelumnya, bisa naik ke sini nih minimal 849. Kalau nabrak parabolic SAR di 881, maksimalnya bisa di sini 9526 ya. Itu bertahap tapi ya nggak langsung naik sekaligus. Lalu di TF3D juga Stochastic RSI-nya udah dekat, tinggal nunggu support dari TF sebelumnya ya. MACD juga pasti mengikutin, minimal naik bisa ke sini ke 875. Maksimal kalau nabrak parabolic SAR di sini 952, mungkin bisa ATH ya. Mungkin, tapi ya kalau supportnya kurang malah bisa turun ke sini nih. Nih, ke 854. 584. Lalu untuk TF selanjutnya ini mungkin ini gini ya, mungkin di bulan 12 ini terakhir untuk BTC naik, bulan 12 bulan depan ya. Mungkin di pertengahan bulan depan udah mulai koreksi ya, karena di TF 1W ya, Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikutin ya. Ini juga udah perlahan naik turun. Bisa turun ke sini bulan Desember ya, 775, bisa ke sini ke 8523, bahkan bisa ke 400 jutaan, bahkan bisa ke sini nih untuk tahun depan ya. Kita cek untuk TF2W ya. Di TF2W juga kayak gitu ya. Jadi cenderung koreksi untuk tahun depan ya. Jadi jangan hold dulu koin ya untuk di tahun depan, karena di TF2W juga Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga begitulah. Minimal turun ke sini untuk bulan Desember ya, pertengahan 876, bisa ke sini untuk di akhir mungkin ya, akhir bulan Desember 440, bahkan bisa ke sini. Lalu kita cek di TF 1 bulan ya. Di 1 bulan ini masih agak datar ya, masih bingung, tapi Stochastic RSI-nya ada bengkokan kecil ya ke bawah ya. Bisa koreksi sih untuk ya seperti aku bilang di pertengahan bulan 12 atau di akhir bulan 12 ya, mulai koreksi dalam habis-habisan untuk Bitcoin ya. Lalu kita koin selanjutnya. Koin selanjutnya ini MBL ya. MBL ini banyak yang request ya, MBL. Ntar cek dulu MBL.
MBL mana sih M? Nah ini MBL, kita buka advance chartnya untuk MBL ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator ya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Di 1 jam ke depan ini masih bisa naik, mungkin 1 jam ke depan nih maksimalnya ke sini karena Stochastic RSI ini juga masih kuat, mungkin maksimal ke sini, minimal ke 178 bisa ya. Maksimal mungkin bisa ke 181 untuk MBL. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya. Untuk 2 jam ke depan juga Stochastic RSI udah ngarah ke atas ya, MACD pasti mengikutin ya. Minimal naik ke sini nih. 182, kalau dia nabrak parabolic SAR besok pagi di 192 bisa ke sini. 212 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Nah ini juga masih enggak, ini bukan bingung ya. Stochastic RSI udah ada bengkokan ke atas dikit ya. Berarti MACD pasti mengikutin minimal ya, paling lama 2-3 hari ke depan ke sini 181, lalu ke 185. Kalau nabrak parabolic SAR di 199 bisa ke sini 212 ya. Kita cek untuk TF1D untuk MBL. Nah ini 1D nya Stochastic RSI ngajak koreksi ya, berarti untuk kenaikannya ini mungkin ini harus koreksi, udah naik harus koreksi, minimal turun nanti di sini 156, bahkan maksimal bisa di 136 ya MBL. Kita cek untuk TF3D nya. Di TF3D ini masih bisa naik, berarti dia koreksi ya, harus koreksi dulu karena di TF1D tadi ya minimal koreksi ke sini 152. Kalau nabrak parabolic SAR di sini nih 139 di sini. Jadi kalau mau buybacknya bisa di 94 sampai ke 45, tapi belum tahu ini di TF selanjutnya ada grafik naik apa enggak. Bahkan ini enggak, bahkan bisa gini ya, bisa enggak koreksi dulu MBL ini karena di TF1W ya Stochastic RSI udah ngarah ke atas. MACD juga pasti ngikutin. Minimal naik bisa ke sini 227, minimal di sini 205, lalu ke sini 231, maksimal bisa di sini 298. Kalau supportnya lebih ya bisa ke sini, tapi bertahap ya, nggak langsung, nggak bisa sekaligus ya, itu dengan satu catatan kayak gitu. Kita cek untuk 2W juga bagus banget ya ini untuk bulan ini, bulan Desember ya. Mungkin belum bulan Desember bisa naik ini, atau bisa mungkin besok pagi ya, karena MACD udah deket, Stochastic RSI udah ngarah ke atas ya. Minimal naik ke sini 237, lalu ke sini ke 283. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih 322, minimal ke sini 397 ya MBL. Aku rekomendasi ini untuk di hold ya, bagus ini. Nah ini untuk indikator 1 bulannya chartnya belum bisa dibuka, dia nggak bisa dilihat ya karena belum timbul, jadi mohon maaf. Intinya ini bisa naik ya, bisa naik tinggi, mungkin bisa ke 600 mungkin, tapi ya HP kita ambil minimal di 397 ya MBL. Lalu koin selanjutnya ini, koin selanjutnya Pando ya. Pando ini juga banyak yang request. Ini kabar-kabarnya katanya ada delis, nggak mungkin sih kayaknya. Kalau kalau koin luar negeri itu, kalau yang kata, kalau perkiraan aku yang akan delis itu ya Shiba Inu, karena Shiba Inu belum ada legalitas kabarnya di Indonesia ya, ditolak OJK pula. Oscar Darmawan ngajuin banding, belum tahu, siapa tahu bulan Desember dia akan delis ya, jadi hati-hati untuk Shiba Inu. Pando itu kita cek ya indikatornya 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD, Moving Average,
parabolik SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah ini 1 jam ke depan bisa naik ya, minimal naik ke sini. Stochastic RSI nya udah kuat banget untuk naik ya, bisa ke 690. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 700 bisa ke sini nih, 737 ya, bahkan bisa ke sini 770. Kita cek untuk TF 2 jamnya ya. Di TF 2 jam juga itu lihat sendiri ya, stochastic RSI nya udah ngarah ke atas, MACD juga malah bengkok ke atas pula ya. Ya minimal naik 2 jam ke depan ke 695, maksimal bisa di sini nih 732. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Stochastic RSI nya ngarah ke atas, pasti berarti bisa naik ya, dan langsung nabrak parabolik SAR ya. Minimal naik ke sini 693, mungkin bisa ke sini 771. Kalau dia supportnya lebih bisa ke sini 893 untuk Pando ya. Kita cek untuk TF1D ya. TF1D ini aku nggak bisa baca resist dan supportnya ya, tapi dia udah di bawah banget. Kalau di TF sebelumnya dia bisa naik, ini bisa lihat dia sih sebenarnya resistnya di sini nih, di 900. Kalau nabrak di parabolik SAR 900, nah aku nggak tahu bisa kemana ya, karena terlalu kecil untuk candlenya ya. Di TF 3D ini juga di 1W ini ya, di 1W ini kalau dia nabrak parabolik SAR di bulan 12 di awal maupun pertengahan bulan 12, nabrak di sini 5000, bisa ke sini nih. Tapi aku nggak berani spekulasi ya, karena indikatornya nggak bisa kelihatan, jadi aku nggak berani spekulasi, itu hanya perkiraan ya. Kita koin selanjutnya ya, kabarnya AOA. Kita lihat ya kabar AOA ini gimana. Kita buka advance chartnya AOA. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, terakhir stochastic RSI ya. Ini 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI ini udah di terlalu atas ya, tapi belum tahu bisa koreksi apa enggaknya, karena kita belum lihat TF 2 jam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan juga masih kuat naik ya, mungkin maksimal di sini nih, di 21 untuk AOA. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. Nah 4 jam ke depan juga masih bisa naik ya, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD udah dempet, udah keluar hijau pertama ya. Ya mungkin bisa minimal ke sini 221, bahkan bisa ke sini nih 23 atau 24 ya. Kita cek untuk 1D nya. Di 1D juga MACD nya ya, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD mengikutin ya, minimal naik ke sini 21. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 23 bisa ke sini 26, bahkan mungkin maksimal di sini nih 31 ya. Kita cek untuk 3D ya. Di 3D ini stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD mengikutin. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 30 ya, di bulan 12 bisa ke sini nih 48. Kita cek untuk TF1W. TF1W nya stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah ya, MACD juga masih datar. Terus kalau TF dari TF sebelumnya cukup support ya. Ini nabrak parabolik SAR nya di sini nih, di 31 sampai 35, soalnya terlalu kecil nggak bisa di, ntar aku geser dulu, di 31 atau berapa ini ya, di 34. Nah kalau dia nabrak parabolik SAR di 34 bisa ke sini lagi nih 100, atau jangan terlalu tinggi lah di 88 lah. Aku cuman yang kutakutin ini nanti AOA ini yang beda sendiri di Indodax, yang lain naik, di Indodax ini tahu sendiri lah untuk AOA ya. Nah ini stochastic RSI nya di chart 2, di TF2W ya, stochastic RSI nya malah ngarah ke bawah. Tapi kalau supportnya bagus dari TF sebelumnya dan bisa nabrak parabolik SAR di
di 90 ya bisa ke sini nih 167 untuk TF1 bulannya ya. Nah di TF1 bulannya stochastic RSI nya dari bawah banget udah ngarah ke atas ya. Kalau di bulan 12 di awal atau pertengahan ya bisa sampai 153 minimal ke sini 200 bahkan bisa ke sini ya. Cuman itulah tadi dengan satu catatan ya, aku juga takutin di Indodax ini udah mulai gila sekarang, nggak tahu kenapa ya. Contoh aja AOA ini beda sendiri, ACT, dan yang paling baru ini VDX. Udah tahu koin MLM malah dilistingin, kan udah aduh nggak ngerti lagi lah. Jadi yang aku takutin nanti beda harganya, dia malah naik dikit, di tempat lain naik banyak ya. Jadi untuk teman-teman pandai-pandailah sekarang untuk berinvestasi ya, jangan sembarangan. Di Indodax juga udah nggak karuan ya. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.